Halo, gua Angga. Video kali ini gua akan membawakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Alone tahun 2020. Film kali ini membuat gua bener-bener gregetan bercampur seru. Film ini mengisahkan seorang wanita yang depresi ditinggalkan oleh suaminya saat ingin healing tapi bertemu dengan laki-laki psikopat. Waduh, gimana ini nasibnya? Kita langsung aja ke ceritanya. Film dimulai kita diperlihatkan seorang perempuan bernama Jessica yang sedang mengangkut barang-barang seperti orang yang akan berpindah. Setelah selesai, Jessica pun berangkat. Perjalanan yang cukup panjang dan jauh ini, Jessica sampai di sebuah jalanan yang kanan kirinya hanya pohon. Jalanan ini cukup sepi pengendara. Jessica sangat menikmati perjalanan ini, tapi keadaan berubah saat sebuah mobil hitam di depannya berjalan dengan kecepatan yang sangat pelan, seperti memang bertujuan menghalangi Jessica. Kesal dengan situasi ini, Jessica pun mencoba menyalip, tapi si pengendara mobil hitam ini rese. Saat Jessica menyalip, ia malah menambah kecepatannya. Jessica ditambah panik saat di arah berlawanan ada sebuah truk besar. Gelagat yang aneh juga ditunjukkan dari si pengendara mobil hitam. Mengklakson Jessica berkali-kali seperti orang kesal. Sungguhlah aneh. Jessica yang tidak tenang mencoba menepi dan membiarkan mobil hitam itu pergi duluan. Pada malam harinya, Jessica yang sedang mengisi bensin menelpon sang ayah. Di sini percakapan mereka hanya menanyakan kabar saja. Ayahnya bingung kenapa Jessica pergi tanpa berpamitan dengan keluarganya. Belum tahu apa yang sedang dialami Jessica saat ini. Masih dalam telepon, Jessica terkejut melihat mobil hitam itu datang lagi. Meskipun hanya sekedar lewat, tapi rasanya tidak mungkin ini hanya kebetulan saja. Jessica pergi dari pom bensin mengambil jalur yang tidak dilewati mobil hitam tadi. Jessica tiba di sebuah motel. Ia masih saja melamun. Saat itu juga handphonenya berdering. Ibunya menelpon, tapi Jessica tidak mengangkatnya. Malam harinya ia tidak bisa tidur. Tatapan ia hanya tertuju pada satu jendela. Tidak disangka mobil hitam itu datang lagi. Karena mengantuk, Jessica memilih untuk tidur. Pada pagi harinya, Jessica bersiap untuk pergi, tapi seseorang tiba-tiba mengetuk kaca mobilnya. Dia adalah Sam, si pengendara mobil hitam yang mengikuti Jessica. Di sini Sam terlihat aneh. Dia datang menemui Jessica untuk meminta maaf karena insiden kemarin. Ia beralasan pada saat itu ia sedang menggunakan handphone untuk mengirim pesan, sehingga ia membahayakan nyawa Jessica. Where are you going? Do you have a name? I'll see you around. Nice meeting you. Nice to meet you too. Jessica pergi dari motel. Saat di perjalanan ternyata Sam sudah ada di depan. Kali ini berbeda, mobil ia mogok. Tentu ini adalah modus. Sam menghampiri lagi Jessica. Sam mencoba meraih Jessica untuk membantunya. Jessica ketakutan dan mencoba menolaknya dengan halus beberapa kali, tapi Sam tetap memaksa. You want me to call you a tow truck? I'll push. You can steer. Come on. Do you need help getting the car out of the road? For a meeting. I'm sorry. Pada malam hari, Jessica menepi untuk istirahat. Ibunya kembali menelpon, tapi kali ini diangkat oleh Jessica. Ibunya terus menelpon Jessica karena khawatir dan ingin tahu kabar Jessica. Saat masih di dalam telepon, terjadi lagi. Sam datang lagi dan lagi. Jessica sadar dan langsung saja pergi. Go to the bathroom and you almost hit me. Jessica pergi meneruskan perjalanan. Ia sadar sedang diikuti. Ia pun menelpon 911. Saat ditelepon, Jessica tidak bisa memberikan informasi yang jelas karena ia sendiri nggak tahu ada di mana. Mobil yang berada di belakangnya terus mengejar. Untungnya itu bukan Sam, tapi masalah datang kembali dialami Jessica. Mobil Jessica terperosok. Ternyata mobil yang mengikuti Jessica memang bukan Sam, tapi yang membuat mobil ban Jessica kempes. Pikiran kita sebagai yang menonton, tidak mungkin ini adalah sebuah kebetulan, bukan? Dan pasti ini adalah ulah Sam. Dan benar saja, Sam datang. Kali ini Sam sudah tidak melakukan basa-basi, langsung menghancurkan kaca mobil Jessica dan menyekapnya.
Jessica terbangun di sebuah ruangan kosong. Ia kebingungan dan mencoba kabur tapi tidak bisa karena satu-satunya akses jalan keluar hanya melalui pintu ini. Jessica pun melihat ke jendela dan melihat Sam berjalan. Jessica teriak-teriak dan Sam hanya menyuruh Jessica untuk diam saja. Pada malam harinya di ruangan yang sama dengan keadaan gelap gulita, Sam datang membawa senter menemui Jessica. Jessica di sini meminta Sam untuk melepaskannya. Jessica mengatakan berapa uang yang ia minta akan dipenuhi. Namun Sam hanya menjawab sambil tersenyum kalau perkataan itu bukan pertama kali ia dengar. Dengan kata lain, kalau Jessica bukan orang pertama yang Sam pernah tangkap. Di sini Jessica memohon pada Sam ingin pergi ke kamar mandi. Jessica mencoba pergi tapi Sam mendorongnya. Jessica lemas. Sam mengelusnya dan menunjukkan video Jessica bersama seorang lelaki. Jessica hanya bisa menangis karena lelaki tersebut merupakan suami Jessica yang sudah meninggal. Di sini kita mengetahui kenapa Jessica pergi seorang diri, karena depresi. Suaminya meninggal karena bunuh diri dan yang pertama kali menemukan mayatnya adalah Jessica. Keesokan harinya Jessica terbangun dari tidurnya, mencoba untuk melarikan diri dengan menggedor pintu, berharap kunci yang menempel pada pintu jatuh. Namun usaha tidaklah berhasil. Jessica melihat sebuah paku. Ia mencoba mencabutnya dan berhasil. Paku ini digunakan untuk mendorong kunci yang menempel. Jessica berhasil keluar dari ruangan itu, tapi pada saat di luar ternyata berpapasan dengan Sam yang datang. Jessica pun harus bersembunyi di balik pintu, menunggu Sam selesai makan siang dan juga menelpon dengan keluarganya. Dan saat Sam beranjak dari tempat duduknya, Jessica pun kabur. Jessica pun terus berjalan tanpa tujuan. Di sini Jessica mendengar suara langkah kaki. Ia pun bersembunyi menunggu suara itu sampai mendekatinya. Setelah suara itu semakin dekat, Jessica pun melakukan ini. Jessica mengira itu adalah Sam, tapi ternyata yang datang adalah seorang pemburu. Sadar salah sasaran, Jessica langsung meminta maaf dan meyakinkan si kakek kalau ia sedang dikejar oleh seseorang yang akan membunuhnya. Setelah itu Jessica memohon meminjam handphone si kakek untuk menghubungi polisi, tapi sayangnya handphone si kakek retak akibat hantaman kayu yang dilakukan Jessica. Si kakek melihat kaki Jessica yang terluka dan sudah yakin kalau Jessica sedang kesulitan. Si kakek pun membawanya ke mobil untuk mengambil sepatu. Too big, but better that than too small. Di mobil si kakek ternyata baik hati. Ia memberikan roti buatan istrinya dan juga minum kepada Jessica. Dengan lahap Jessica pun memakan semuanya. Saat di tengah-tengah perjalanan, tidak disangka pohon tumbang menghalangi jalan. Jessica langsung panik karena ia yakin pasti ini ulahnya Sam. Tapi si kakek menenangkannya dan mereka pun turun dari mobil, mencoba mendorong kayu yang menghalangi. Tentu saja itu adalah usaha yang sia-sia. Dan saat mereka mendorong kayu, mobil Sam pun datang. Before I knew it, she was out of the house and she had jumped in the river. Sam benar-benar psikopat yang handal. Di sini Sam bisa memutar balikan fakta dengan mudah, mengalihkan pembicaraan seolah-olah apa yang ia ucapkan adalah fakta. Sam mengatakan kepada si kakek kalau ia sudah memanggil polisi. Si kakek pun kebingungan mendengar semua ini dan ia tidak bisa memilih untuk berpihak pada siapa. Pada saat Sam memeluk Jessica, si kakek pun mencoba menggeretak si Sam dan meminta handphonenya untuk mengecek apakah benar ia menelpon polisi. Jessica pun berlari menghindari Sam yang semakin ganas. Ditambah ia mengambil senjata si kakek. Jessica diburu oleh Sam layaknya binatang. Sam pun berhasil menembak lengan Jessica. Sudah merasa lemas dan tak sanggup lagi lari, Jessica hanya bisa bersembunyi. Sam di sini benar-benar menggila. Ia berteriak terus-menerus, berbicara soal masa lalu Jessica, menyinggung suami yang telah bunuh diri. Sam menyerang dari dalam agar Jessica terpancing dan muncul, tetapi Jessica tetap bersembunyi sampai Sam selesai capek sendiri. Pagi hari pun tiba. Jessica terus berjalan untuk keluar dari hutan dan lepas dari kejaran Sam. Di tengah perjalanannya, ia melihat Sam lagi. Sam mengurus jasad kakek yang ia bunuh. Pada saat Sam mengubur jasad si kakek, Jessica menyelinap ke mobil. Ia mencari kuncinya tapi tidak menemukannya, tapi dia menemukan sebuah handphone. Sam yang selesai mengubur jasad kembali lagi ke mobil. Tidak disangka Jessica bukannya keluar dari mobil, tapi ia malah menyelinap ke belakang mobil.
Sam melaju dengan tenang. Jessica di belakang mengambil satu kunci mobil untuk jaga-jaga. Di sini Jessica pun memanggil lagi 911 karena Jessica bicara sangat pelan. Ia hanya mengatakan tolong lacak ponsel ini. Sam kini sadar kalau handphonenya tidak ada. Ia memberhentikan mobil untuk mencari handphonenya. Insting psikopat pun aktif. Ia melihat kaca seperti ia mencurigai kalau Jessica ada di sini. Jessica pun sadar situasi ini, daripada ia diserang duluan, lebih baik ia menyerang duluan. Jessica keluar dari mobil dengan merangkak. Ia melihat helikopter. Sepertinya polisi benar-benar melakukan tugasnya. Jessica pergi ke tempat yang tidak ada pohon. Di sini tiba-tiba handphone Sam berdering. Itu adalah telepon dari istrinya. Jessica berbicara pada istrinya kalau suaminya adalah seorang psikopat. Kini Jessica mengembalikan keadaan, menyerang psikologi Sam, menantang Sam untuk berbicara pada istrinya. Sam hanya berkata kalau ia ada urusan yang harus diselesaikan. Handphone pun dimatikan. Layaknya gladiator, mereka pun bertarung. Jessica dengan kunci mobil sedangkan Sam dengan pisaunya. Mereka bertarung dengan keadaan sama-sama terluka. Jessica pun berhasil menusuk perut Sam. Ia pun sakaratul maut di hadapan Jessica dan diakhiri dengan suara helikopter yang datang. Film pun tamat. Bagaimana penonton? Endingnya yang banyak sekali pertanyaan, bukan? Tapi setelah menonton film ini merasakan kepuasan dan juga greget. Kita belum mengetahui alasan apa Sam menculik dan ingin membunuh Jessica. Masih menjadi misteri. Ya, begitu aja video kali ini. Jika kamu belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan juga share video ini supaya channel ini bisa terus berkembang dan upload. Gua Angga, terima kasih.